Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Nur Aisyah dari kelompok 7 Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang laporan penelitian. Laporan penelitian adalah penyajian penelitian dan hasilnya dalam dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional. Dalam mempresentasikan riset ini, menarik semua elemennya menjadi sebuah dokumen yang koheren dan fokus. Laporan penelitian juga dapat dikatakan sebagai dokumen penelitian yang berisi aspek-aspek dari proyek penelitian. Laporan biasanya tersebar pada cakrawala topik yang luas tetapi berfokus untuk mengkomunikasikan informasi tentang topik tertentu dan target audiens yang sangat khusus. Laporan penelitian adalah sumber yang dapat dipercaya untuk menceritakan rincian tentang penelitian yang dilakukan dan paling sering dianggap sebagai kesaksian sejati dari semua pekerjaan yang dilakukan untuk mengumpulkan kekhasan penelitian. Jenis-jenis laporan penelitian. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, disertasi. Yang ketiga, laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat, laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Menurut Creswell 2012 berpendapat bahwa penyajian laporan penelitian dapat berupa tesis dan atau disertasi, artikel jurnal, makalah konferensi, dan proposal. Nah, tesis dan disertasi. Tesis merupakan laporan penelitian yang kesiapannya sebagai master. Sedangkan disertasi merupakan laporan untuk kesiapan sebagai doktor. Panjang tesis atau disertasi bisa bervariasi tergantung tradisi di setiap universitas. Yang kedua ada artikel jurnal. Artikel jurnal ditulis oleh peneliti untuk membaca publikasi ilmiah serta untuk editor atau individu yang meninjau penelitian. Laporan penelitian yang dikirim ke editor untuk dijadikan artikel jurnal ditulis lebih pendek. Yang ketiga adalah makalah konferensi, yaitu mengembangkan atau menyajikan makalah konferensi dari studi penelitian dapat membantu dalam publikasi penelitian, menyediakan masukan penelitian untuk resum, membantu untuk memajukan karya penulis dalam komunitas pendidikan riset, dan membangun pengetahuan di antara para peneliti dalam menjelajahi topik atau tema. Audien untuk konferensi ini mungkin peneliti, praktis, atau pembuat kebijakan. Yang selanjutnya, peneliti menyiapkan makalah konferensi untuk khalayak yang menghadiri konferensi sebagai peserta. Panjang makalah konferensi ini hampir sama dengan jurnal artikel, yaitu sekitar 25 halaman ditambah dengan tabel, angka-angka, dan lampiran. Nah, dalam hal ini diperlukan juga sebuah proposal konferensi singkat untuk menjelaskan studi atau peneliti dalam sebuah konferensi. Biasanya proposal tersebut berjumlah sekitar 3 halaman atau peninjau akan menggunakan untuk menentukan apakah mereka akan menerima penelitian penulis untuk presentasi konferensi. Ciri-ciri laporan penelitian. Yang pertama itu objektif, yaitu penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua sistematis, berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga jelas, berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. Selanjutnya terbuka, berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu logis, berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Cara menuliskan laporan penelitian. Yang pertama itu ringkasan laporan penelitian.
Seluruh tujuan atau ikhtisar penelitian harus dimasukkan dalam ringkasan yang panjangnya beberapa paragraf. Yang kedua, pendahuluan penelitian. Selalu ada tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti melalui laporan. Yang ketiga, metodologi penelitian, yaitu bagian yang paling penting dari laporan penelitian tersebut, di mana semua informasi penting berbeda. Pembaca dapat memperoleh data terkait topik dan penelitian, menganalisis kualitas konten laporan penelitian yang dituliskan. Selanjutnya itu hasil penelitian, yang mana deskripsi singkat hasil beserta perhitungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan akan membentuk bagian hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu diskusi penelitian. Hasil peneliti dibahas secara singkat, rinci dalam bagian ini bersama dengan analisis komparatif dari laporan yang mungkin ada dalam bidangnya yang sama. Yang selanjutnya yaitu referensi dan kesimpulan penelitian dan merevisi tujuan. Selanjutnya mempersiapkan garis besar dan mengatur data, dan menulis serta meninjau mempersiapkan draft pertama. Selanjutnya yaitu tinjau dan tulis ulang. Setiap laporan terdiri dari beberapa ruang lingkup perbaikan. Memang benar bahwa dalam setiap bacaan dapat menemukan sesuatu untuk ditulis ulang dan disusun ulang. Ya, ini yang membuat laporan lebih menarik dan luar biasa. Oleh karena itu, peneliti harus membaca ulang draft yang dibuat berulang-ulang. Selama tindakan tersebut, perlu membandingkan laporan dengan format jika diperlukan format secara spesifik, konformasi metodologis, nilai-nilai data yang perlu ditinjau kembali karena mungkin ada beberapa kesalahan cetak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu objektif, yaitu penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, sistematis, berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga, jelas, berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. Selanjutnya, terbuka, berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu logis, berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Cara menuliskan laporan penelitian. Yang pertama itu ringkasan laporan penelitian. Seluruh tujuan atau ikhtisar penelitian harus dimasukkan dalam ringkasan yang panjangnya beberapa paragraf. Yang kedua, pendahuluan penelitian. Selalu ada tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti melalui laporan. Yang ketiga, metodologi penelitian, yaitu bagian yang paling penting dari laporan penelitian tersebut, di mana semua informasi penting berbeda. Pembaca dapat memperoleh data terkait topik dan penelitian, menganalisis kualitas konten laporan penelitian yang dituliskan. Selanjutnya itu hasil penelitian, yang mana deskripsi singkat hasil beserta perhitungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan akan membentuk bagian hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu diskusi penelitian. Hasil peneliti dibahas secara singkat, rinci dalam bagian ini bersama dengan analisis komparatif dari laporan yang mungkin ada dalam bidangnya yang sama. Yang selanjutnya yaitu referensi dan kesimpulan penelitian dan merevisi tujuan. Selanjutnya mempersiapkan garis besar dan mengatur data, dan menulis serta meninjau mempersiapkan draft pertama. Selanjutnya yaitu tinjau dan tulis ulang. Setiap laporan terdiri dari beberapa ruang lingkup perbaikan. Memang benar bahwa dalam setiap bacaan
dapat menemukan sesuatu untuk ditulis ulang dan disusun ulang. Ya, ini yang membuat laporan lebih menarik dan luar biasa. Oleh karena itu, peneliti harus membaca ulang draft yang dibuat berulang-ulang. Tersebut perlu membandingkan laporan dengan format jika diperlukan format secara spesifik, konformasi metodologis, nilai-nilai data yang perlu ditinjau kembali karena mungkin ada beberapa kesalahan cetak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.